Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, menyampaikan program ini. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara mengenai Lukas 1 ayat ke-37. Firman Tuhan berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara yang kekasih, untuk melihat ayat ini lebih baik, saya ingin tunjukkan di dalam King James Version atau versi bahasa Inggris. Ayat ini berkata seperti ini, for with God nothing shall be impossible. Nah, saudara yang kekasih, untuk mendapatkan arti ayat ini lebih tajam lagi, kita perlu melihatnya di dalam bahasa asli untuk mengerti apa sebenarnya yang disampaikan oleh ayat ini. Nah, saudara, sebenarnya King James Version menuliskan ayat ini persis seperti yang tertulis di dalam Textus Receptus atau Alkitab bahasa asli dalam bahasa Yunani. Dikatakan, for not will be impossible with God everything. Sekali lagi ya, di dalam bahasa Yunani atau di dalam bahasa Greek seharusnya ayat ini dituliskan seperti ini. For not will be impossible with God everything. Nah, kata everything ini sebenarnya adalah gabungan dari dua kata, yaitu kata pas dan kata rema. Kata pas itu adalah artinya semua atau segala sesuatu, sementara kata rema artinya ucapan, tindakan, kata yang diucapkan, perintah atau janji, atau ada bisnis di situ, ada matter di situ. Nah, saudara, berarti kata everything itu artinya segala tindakan Allah, segala ucapan Allah. Sementara kata will be impossible atau tidak mungkin, atau aku tidak mampu, atau aku mustahil bagiku, itu adalah artinya atau ditulis di dalam bahasa Yunani, ditulis sebagai adunateo. Nah, adunateo itu artinya tidak mampu. Adunateo itu tidak sanggup. Tetapi kalau kita lihat ayat ini, kata adunateo itu disandingkan dengan kata theos, yaitu kata Allah. Saudara, yang luar biasa dari ayat ini berubah ketika dikatakan tidak mampu, tidak sanggup, ketika disandingkan dengan kata theos atau kata Allah, menjadi bersama Allah mungkin, bersama Allah sanggup, bersama Allah akan mampu melakukan sesuatu. Jadi kata ini, saudara, dari kata aku tidak mampu, aku tidak sanggup, tadi saya bilang will be impossible, ketika disandingkan bersama kata theos, kata Allah, menjadi aku sanggup atau aku mampu. Nah, kalau kita mendengar kata ini merupakan satu firman yang melegakan kepada kita. Mengapa? Karena kita sesungguhnya orang-orang percaya yang berbahagia. Sebab Alkitab berkata bahwa Allah kita itu berfirman kepada kita. Allah kita berfirman di dalam ayat tadi, Lukas 1 ayat 37, seolah-olah Allah mau berkata kepada kita, aku punya kesanggupan, aku punya kemampuan untuk melakukan apapun. Ketika kita mendengar hal ini, apalagi yang akan kita ragukan dalam hidup kita? Kita mendengar satu theopneustos, satu firman yang langsung dari Allah, yang Allah katakan bahwa Allah sanggup atau mampu untuk melakukan apapun juga. Ini adalah jaminan bagi kita, jaminan bahwa hidup kita akan selalu aman bersama dengan Allah. Ya. Jadi jaminannya adalah kita selalu aman, kita akan aman, kita akan berada di dalam keadaan aman apabila ada kata klausanya di situ. Apabila saya mempercayai Dia
dan mengerti betapa besar, betapa dahsyat, betapa agung, betapa ajaib, betapa luar biasanya Allah yang aku sembah. Jadi sengaja saya memotong kata itu, jadi kata everything itu. Sekali lagi saya bilang, saya mau ulangi ayat itu. For not will be impossible with God everything. Kata everything itu dari kata pas dan rema, yaitu segala tindakan, segala ucapan. Sementara will be impossible dari kata adunateo. Ketika adunateo ditaruh di depan atau bersama disandingkan dengan kata theos, kata Allah, aku tidak sanggup. Ketika ditaruh dengan kata theos atau Allah, menjadi aku sanggup. Jadi bersama Allah segala sesuatu seharusnya sanggup kita lakukan. Segala sesuatu menjadi mungkin. Ini menunjukkan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kata adunateo yang menakutkan itu, yang garang itu, kata adunateo itu mengkerdilkan kita. Seolah-olah ketika kita berhadapan dengan situasi di mana kita tidak sanggup, kita tidak mampu, kita tidak berdaya, ketika dipasangkan dengan kata the God theos, hu theos atau theos, hak theos di situ, kata itu engkau mau taruh di depan atau di belakang, artinya tetap sama saja. Kata adunateo itu kehilangan maknanya. Amin. Jadi kalau engkau berkata engkau tidak sanggup dan ada Allah di sana, maka ketidaksanggupanmu itu akan hilang, akan tidak berdaya. Situasi yang menakutkan, keadaan yang mengerdilkan hidupmu, ketika engkau bertemu dengan kata theos, maka adunateo itu, kata yang tidak mungkin itu, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku tidak bisa, aku tidak akan bisa melewati, aku tidak tahan, aku tidak akan mampu melakukannya. Mustahil namanya. Ketika ditaruh kata theos, menjadi tidak mustahil, menjadi memungkinkan, menjadi aku mampu, menjadi aku bisa. Konteksnya apa? Apabila kita bersama dengan Allah. Saya tunjukkan ayat yang luar biasa ini. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tetapi ada 3 hal yang ingin saya ingatkan hari ini ketika kita mengutip Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang pertama, jangan mengkerdilkan Allahmu dengan menyandingkan ketidakterbatasan Allah dengan hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Artinya apa? Kalau engkau ingin mendapatkan berkat dari ayat ini, ayat yang powerful ini terjadi dalam hidupmu, ketika engkau berkata tidak mampu menjadi mampu, artinya engkau tidak boleh melanggar firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Sekali lagi, yang pertama yang harus diingat untuk mendapatkan manfaat dari Lukas 1 ayat 37. Jangan mengkerdilkan Allahmu dengan menyandingkan ketidakterbatasan Allah dengan hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Nomor 2, jangan menggunakan atau memanfaatkan. Sekali lagi, jangan menggunakan atau memanfaatkan ketidakterbatasan Allah sebagai Allah yang bisa kamu suruh-suruh untuk kepentinganmu. Jadi jangan karena ada ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, lalu engkau mulai suruh-suruh Allah, engkau mulai perintah Allah. Allah itu bukan pembantumu. Ya,
Ketidakterbatasan Allah bukan berarti engkau dengan seenaknya melakukan abuse terhadap ayat firman Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan mengaplikasikan ketidakterbatasan Allah untuk agenda pribadimu, supaya kamu terlihat hebat sehingga Allah menjadi kecil di mata orang lain. Ya, 3 hal ini harus engkau ingat. Saya ulangi prinsip ini, jangan mengkerdilkan Allahmu dengan menyandingkan ketidakterbatasan Allah dengan hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Kedua, jangan memanfaatkan ketidakterbatasan Allah sebagai Allah yang bisa kamu suruh-suruh untuk kepentinganmu. Yang ketiga, jangan mengaplikasikan ketidakterbatasan Allah untuk agenda pribadimu, supaya kamu terlihat hebat sehingga Allah menjadi kecil di mata orang lain. Nah, saudara, saya mempunyai contoh ini. Ada seorang ibu yang menghubungi saya dari Indonesia, ya, meminta nasihat saya di dalam persoalan pernikahan. Ibu ini hatinya sangat terluka dan sangat hancur karena gembalanya di gerejanya dengan cara yang licik telah mengambil suaminya. Ibu ini masih muda, suaminya juga masih muda dan ganteng. Gembalanya sudah berumur, sudah tua, ya. Loh, kok bisa pendeta Wanda? Engkau tanya kepada saya. Bisa. Gembalanya atau pendetanya menggunakan tipuan ngeroh di dalam gerejanya. Kebaktian gerejanya itu penuh dengan penglihatan, mimpi, nubuat, pokoknya yang ngeroh-ngeroh. Isi kebaktiannya cuma itu. Pendetanya ini dianggap hebat dan punya otoritas. Tidak ada yang bisa menentang titah atau sabda pandito itu. Ya, kalau dia sudah ngeroh-ngeroh, dia sudah penglihatan, tidak bisa ditentang. Padahal ibu ini orang yang terpelajar, dia hidup lama di Amerika, tapi karena sudah kena dengan aliran ini, akal sehatnya hilang. Ya, nah ini jadi pelajaran yang berharga bagi hidupnya. Ternyata si pandito, gembala perempuan yang sudah berumur itu, suka sama suami ibu ini karena ganteng, masih muda, banyak uang, penyokong dana utama gereja. Saudara lihat bagaimana iblis memberitakan firman Tuhan di dalam gerejanya. Di dalam gereja, gembala ini mulai melakukan triknya. Dalam beberapa kebaktian, gembala ini menyampaikan penglihatan, nubuatan, dan mimpi bahwa ibu ini dan suaminya itu tidak cocok sebagai suami istri. Tuhan yang bilang, loh, kamu mau apa? Aku melihat Yesus, dia ngomong langsung ke aku. Kira-kira begitulah lubuatnya itu, ya. Bukan nubuat tapi lubuat. Pendeta yang sudah berumur ini. Hari-hari selanjutnya rumah tangga ibu ini cekcok. Karena ketakutan pada penglihatan mimpi nubuat gembalanya, kurang dari 2 tahun suaminya pergi dari rumah. Lalu kemana perginya? Suaminya tinggal di rumah gembalanya, ya. Jadi akhirnya sudah hidup sama-sama dengan pendetanya. Lalu anak-anaknya juga ikut dengan pendeta itu. Sebulan kemudian pendeta ini menikah dengan suami ibu ini. Belum cerai, sudah menikah dengan pendeta ibu ini. Hancur hati ibu ini. Kasus ini jadi ramai sekali di Indonesia. Akhirnya dibawa ke ruang publik. Tapi saya tidak bisa bantu dalam segi hukum. Saya hanya bisa membantu dari segi ajaran Alkitab. Ibu ini menuntut dalam segi hukum, saya bilang lakukan. Dia bilang, pendeta Wanda, share kasus saya kepada sebanyak mungkin orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mempercayai Lukas 1 ayat 37 seluas-luasnya. Tapi jangan membuat kehebatan Allahmu dicemooh, direndahkan, karena kamu berpikir karena Allah bisa melakukan sesuatu, maka Allah bisa melakukan hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Sekalipun Allah bisa. Allah tidak bisa menciptakan bola berbentuk segitiga, karena itu akan menurunkan derajatnya. Allah tidak mau menciptakan bola berbentuk segitiga, karena itu bertentangan dengan pribadi Allah sendiri. Saya, pendeta Wanda Dumai, saya mau berkata, Allah sanggup melakukan sesuatu. Saya mau katakan dalam hidupmu, Allah sanggup menolongmu. Allah sanggup melakukan sesuatu dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil, sebab He is able. Allah mampu melakukan apapun. Saya pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.